Oke, kita lanjut lagi untuk materi kita di pemrograman komputer ini. Ini bentuk kedua daripada penulisan untuk si algoritma itu dengan cara pseudocode. Jadi ini adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman. Kita di sini di pseudocode ini menggunakan bahasa nanti hampir hampir mendekati kepada bahasa pemrograman ya. Biasanya penulisannya lebih ringkas dan lebih universal kalau di pseudocode. Nanti kalau di bahasa pemrograman ini lebih spesifik lagi, itu tergantung daripada sifat-sifat uh, ini bahasa pemrograman yang kita pakai kayak gitu. uh, Pseudocode ini berisi tentang deskripsi dari algoritma yang menggunakan strukturnya lebih sederhana di sini, tetapi dia menunjukkan kepada bahasa pemrograman nantinya. Kemudian tetapi pseudocode ini tidak bisa dipahami oleh si pemrograman komputer karena dia masih dalam bentuk algoritma kayak gitu, belum bentuk bahasa pemrograman. Nanti pseudocode ini akan kita terjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman nantinya, dan ini adalah salah satu bentuk daripada penulisan algoritma kayak gitu. Ini contoh dari pseudocode. Ini ada judulnya, ada algoritma. Contohnya kita mau membuat algoritma bilangan maksimum. Nanti kita ada ininya, penjelasannya di sini. Dibaca 3 buah bilangan dari peranti masukan. Carilah bilangan bulat maksimum di antara 3 bilangan tersebut kayak gitu. Ini kita kurung kurawal. Lalu deklarasi yang akan kita masukkan ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nanti sifatnya adalah integer. Nanti kan kita bahas masalah ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian maksimumnya nanti suatu bilangan lagi. Kemudian ini deskripsinya. Deskripsinya adalah alurnya. Ada rate bilangan 1, bilangan 2. Kemudian jika bilangan 1 besar sama bilangan 2, lanjutkan. Bilangan 1 adalah maksimumnya. Kemudian pilih else bilangan 2 sama dengan ketika dia maksimum ya. Kemudian rate itu bilangan 3 katanya. Kemudian jika bilangan 3 maksimum daripada maksimum, kemudian bilangan 3 itu terpilih sebagai maksimum, maka tulislah dia adalah maksimum katanya. Jadi ini adalah bahasa penulisan algoritma dalam bentuk pseudocode, ini belum masuk ke dalam bahasa pemrogramannya. Lalu ini contoh daripada penulisan pseudocode. Selanjutnya kita bahas tentang penulisan daripada bentuk ketiga daripada algoritma, itu namanya adalah flowchart. Ini cara penulisan dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart nanti dia akan ada berbentuk gambar, ada bagan-bagan yang akan diperlihatkan, di mana bagan-bagan itu nanti memiliki arti tersendiri kayak gitu. Ada yang sebagai input, ada yang sebagai outputnya nantinya, atau ada yang start, ada end kayak gitu. Kemudian kalau prosesnya seperti apa lagi, ini dinyatakan dalam bentuk suatu simbol. Nanti akan ada penghubung simbol-simbol itu kayak gitu, yang dia disimbolkan nanti dengan garis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam flowchart ini adalah, pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah, kemudian dari sisi kiri ke kanan kayak gitu. Lalu aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat, dan definisi harus dapat dimengerti. Nah, ini nanti akan ada simbol-simbol itu yang mengartikan itu lebih secara umum kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir akan ditentukan dengan jelas kayak gitu, di mana titik awal dan titik akhirnya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya menghitung nilai rata-rata. Jadi ada kata kerjanya di sini adalah menghitung. Lalu setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi nggak boleh bolak-balik ya, karena ini adalah algoritma. Yang selanjutnya, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Jadi apakah misalnya ada percabangan yang memotong kegiatannya atau aktivitasnya yang sedang digambarkan, atau perlukah itu atau tidak, itu harus jelas di sini. Kemudian alur-alur penghubung konektor daripada tahapan-tahapannya itu harus juga diperjelas di algoritma ini.
Kemudian gunakan simbol-simbol flowchart yang standar, berarti yang umum dipakai kayak gitu. Ini simbol-simbol simbol-simbol pada flowchart yang umum dipakai. Pertama adalah berbentuk oval ya. Ini dinamakan dengan terminator. Ini adalah simbol untuk memulai dan mengakhiri. Jadi kalau mulai, maka kita buat simbol ini, ada kita tulis di dalamnya start, maka habis itu panah ke bawah. Panah ke bawah ya, yang tadi aturannya adalah dari atas ke bawah kayak gitu. Kemudian kalau dia berakhir, maka dia di bawah sekali ini nantinya. Kemudian tanda panah kita tulis ke atas. Lalu ada lagi ini flow line, bentuk tanda panah. Ini adalah simbol aliran atau penghubung. Jadi ini tadi sudah kita tulis misalnya di awal start, kemudian kita tulis tanda panah ke bawah. Lalu ada kotak ini persegi panjang, ada luas sama dengan alas kali tinggi kayak gitu. Ini kayak perintahnya. Kemudian tanda panah ke bawah. Kalau di sini yang kita perhatikan adalah panah-panahnya ini. Kemudian ini ada simbol yang ketiga adalah persegi panjang. Ini adalah proses. Ini adalah fungsinya untuk perhitungan atau pengolahan. Jadi ini adalah yang deskripsi tadi. Ini misalnya contohnya adalah total sama dengan total tambah 10 kayak gitu. Ini kalau seandainya ini adalah perintah kita ya. Kemudian ada tanda panah ke bawahnya. Selanjutnya ini berbentuk jajaran genjang. Ini kita gunakan untuk merepresentasikan daripada reading yang akan kita lakukan. Contohnya adalah read, radius yaitu, kemudian tanda panah. Lalu selanjutnya adalah bentuk ini. Ini adalah untuk simbol pemilihan. Jadi kalau seandainya ada kita pemilihan di sana, ada salah, ada benar. Kalau salah misalnya tahapannya ke sebelah kanan ini, kalau benar misalnya ada ke bawahnya kayak gitu. Kemudian ada berbentuk ini bangun yang ini fungsinya adalah seperti ini. Lalu bentuk yang ini, kemudian nanti selanjutnya adalah ke simbol yang ini. Lalu ada lagi yang penghubungnya adalah yang ini, penghubung untuk flowchart pada halaman yang berbeda. Jadi kalau seandainya dalam satu halaman itu tidak cukup, maka kita bisa tuliskan ke halaman selanjutnya dengan bentuk kodenya ini. Contohnya ini kita contoh flowchart. Ini ada start, kita masukkan dalam bentuk start, dalam bentuk ini ibarat kayak ellipse kayak gitu. Kemudian ada panah, kemudian ada berbentuk persegi panjang, ada pi, keliling, luas, radius kayak gitu. Kemudian berbentuk jajaran genjang. Ini dibaca apa kayak gitu. Ini dibaca apa. Kemudian bentuk persegi panjang lagi, proses kayak gitu. Ini keliling itu apa. Kemudian luasnya. Kemudian dibaca apa. Kemudian baca print, keliling, luas kayak gitu. Kalau yang di sini dibaca inputnya adalah radius, kemudian radius ya gitu. Ini ya radiusnya. Kemudian berakhir. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya ada start, kemudian ada ini integer bilangan, kemudian ada read bilangan, bentuknya beda-beda. Kemudian ada ini pilihan, kemudian ketika dia ya, maka dia print genap, baca genap katanya. Kemudian ketika dia salah, kemudian print ganjil katanya, maka habis itu berakhir. Ini adalah bentuk ketika ada pilihan kayak gitu. Ini adalah untuk proses. Ini daftar pustaka kita. Sekian untuk materi pada hari ini. Ibu mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.